Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan dan pada video ini kita akan membahas lab paket tester 5.2.7 mengenai configure and modify standar IPv4 ACL. Di mana pada video ini kita telah diberikan 4 buah PC, 4 buah switch, 3 buah router dan 1 internet serta 1 web server dan juga 1 address tabel yang sudah terisi penuh. Sebagai tujuan dari lab ini, yang pertama yakni kita diminta melakukan verifikasi konektivitas, yang kedua melakukan konfigurasi dan verifikasi ACL, yang terakhir adalah memodifikasi suatu ACL standar. Sebagai latar belakang, bahwa network security dan traffic flow control adalah suatu masalah penting saat merancang dan mengelola suatu jaringan IP. Kemampuan untuk mengkonfigurasi aturan yang tepat dalam melakukan pemfilter paket berdasarkan suatu polisi keamanan yang telah ditetapkan adalah suatu keterampilan yang sangat berharga. Di lab ini kita akan menyiapkan aturan pemfilteran untuk dual klasisi bisnis yang diwakili oleh R1 yaitu Office 1 dan R3 yakni Office 2. Manajemen telah menetapkan beberapa kebijakan akses antara LAN yang terletak di R1 dan R3 yang harus kita implementasikan. Router edge yang berada di antara R1 dan R3 telah disediakan oleh SP dan tidak akan memiliki ACL di atasnya. Dan juga kita tidak diizinkan melakukan akses administratif apapun ke dalam router edge tersebut. Karena kita hanya bisa mengontrol dan mengelola perlengkapan atau peralatan kita sendiri, yakni yang berarti mulai dari R1, R3 ke arah bawah. Sisanya itu di luar kelola kita. Bagian pertama, kita akan melakukan verifikasi konektivitas terlebih dahulu, di mana pada bagian ini kita akan melakukan verifikasi konektivitas antar perangkat. Sebagai catatan, sangat penting untuk menguji konektivitas. Apakah konektivitas berfungsi sebelum kita akan melakukan konfigurasi dan menerapkan suatu access list. Kita akan memastikan bahwa jaringan kita berfungsi dengan baik sebelum kita melakukan pemfilteran lalu lintas. Dalam hal yang pertama kita coba dari PC A menuju PC C dan PC D. Kita akan coba dulu ping menuju PC C dan PC D yang terletak pada IP 1 ping 192.168.33 untuk PC C dan PC D di 43. Oke, keduanya dari PC A sudah jalan. Sekarang kita coba dari R1 menuju PC C dan PC D. Ping 192.168.33 dan PCD di 43. Oke, selanjutnya dari PC C menuju PC A dan PC B. Dari PC C menuju A bisa dan menuju PC B. Oke, bisa. Dan selanjutnya dari R3 menuju PC A dan PC B. Kita buka R3, ping ke PC A di 192.168.10.3 dan di PC B di 23. Oke, dan yang terakhir kita coba dari semua host PC menuju ke web server yang berada di IP 209.165.200.254. Oke, dari PC A berhasil, dari PC B PC C ping 165.200.254 dan yang terakhir dari PC D ping 209.165.200.254.
Oke ya, untuk tahap pertama sudah berhasil, dari semua host bisa saling memping satu sama lain dan juga ke arah web servernya. Untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke bagian konfigurasi. Suatu ACL standar itu digunakan untuk memfilter lalu lintas berdasarkan alamat IP source-nya. Sebagai best practice, secara umumnya dalam ACL standar adalah kita mengkonfigurasi dan menerapkan suatu ACL sedekat mungkin dengan tujuan. Jadi semakin dekat, itu semakin baik. Untuk akses list pertama dalam aktivitas ini, kita akan membuat suatu ACL yang menggunakan nomor atau number ACL yang memungkinkan lalu lintas dari semua host di jaringan 192.168.10.0/24 yakni di jaringan PCA, dan juga semua host di jaringan 192.168.20.0/24 yakni di jaringan PCB untuk dapat mengakses semua host di jaringan 192.168.30.0/24 yakni di PCC. Kebijakan keamanan juga menyatakan bahwa secara eksplisit untuk menolak seluruh akses control entry yang juga disebut sebagai pernyataan ACL. Jadi kita harus tambahkan di akhir semua ACL ya. Untuk menjawab sebelum melakukan lebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Yang pertama, wildcard mask apa yang akan kita gunakan untuk mengizinkan semua host di jaringan 192.168.10.0/24 untuk mengakses ke jaringan 192.168.30.0/24. 192.168.10.0/24 di mana subnet masknya adalah 255.255.250, maka wildcard masknya berada di 000.255. Jadi seperti terbalikannya dari subnet mask. Mengikuti best practice dari Cisco, di manakah router yang akan kita tempatkan ACL? Karena source-nya adalah di PCA dan PCB dan destination-nya adalah PCC, maka semakin dekat dengan tujuan, semakin dekat dan tujuan itu semakin baik. Maka yang akan kita terapkan ACL pada lab pertama ini ada di R3. Dan juga interface yang akan kita terapkan ialah interface yang menuju ke PCC atau network PCC, yakni di interface Giga Ethernet 000. Interface Giga Ethernet 00. ACL diterapkan pada router R3 interface Giga Ethernet 000. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya, masuk ke R3, masuk mode privilege, enable, configure terminal. Untuk mode config, kita buat akses listnya terlebih dahulu dengan akses list 1. Ini adalah identitas number 1. Kita masukkan remark terlebih dahulu sebagai penanda. Allow R1 LAN access. Selanjutnya kita buat akses list untuk rule pertamanya. Gimana? Akses list 1 permit 192.168.10 yakni dari network A 0 dengan wildcard-nya adalah 00255. Selanjutnya kita buat rule 2 yaitu untuk network B-nya. Akses list 1 permit 192.168 ini untuk network B di 00255. Sisanya kita akan mendeny semuanya. Jadi selain network A dan network B, semuanya kita diminta untuk di-deny. Secara eksplisit kita di-deny. Jadi kalau kita buat tadi rule-nya untuk R3, rule-nya yang pertama network A yakni di 192.168.10.0/24 dapat mengakses network C di 192.168
30.0/24. Rule keduanya, network B di 192.168.20.0/24 dapat mengakses network C di 192.168.30.0/24. Dan yang terakhir, deny selain yang di atas. Jadi ada 3 rule yang kita akan terapkan di R3 yang dimana ketiga rule itu telah kita buat juga ya. Yakni yang pertama untuk mempermit network A, yang kedua kita mempermit network B, yang terakhir kita akan mendeny sisanya. Access list, deny any. Oke, ketiga rule telah kita masukkan, telah kita buat. Sekarang tahap selanjutnya kita akan masukkan ke dalam interface-nya dengan komen interface Giga Ethernet 000, dimana kita masuk ke interface Giga Ethernet 00 yang mengarah ke network PC C. Kita masukkan akses list yang baru kita buat tadi, API akses grup 1 arah out keluar. Oke. Akses list telah kita buat. Sekarang kita akan lakukan verifikasinya dengan show akses list 1. Nah, di sini ada 3 rule yang telah kita buat tadi, di mana rule pertama kita mempermit semua network yang ada di 192.168.10.0, yang kedua kita mempermit network yang ada di 192.168.20.0 dengan keduanya menggunakan wildcard 0000255 yang berarti /24, dan yang rule terakhir kita mendeny selain kedua network di atas. Selanjutnya kita juga bisa melakukan verifikasi di interface-nya dengan comment show IP interface Giga Ethernet 000. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa untuk outgoing aksesnya itu terpasang suatu akses list 1. Jadi adalah ini nomor akses list yang dipasang ya. Bukan banyak akses list yang digunakan, tapi akses list, identitas akses list yang diterapkan di interface ini untuk arah outgoingnya. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping, di mana yang pertama kita lakukan adalah dari PC A menuju PC C. PC A menuju PC C di ping 192.168.30.3. Masih bisa. Sekarang dari tes ACL from 20.0 dari PC B menuju PC C. Ping 192.168.30.3. Juga masih bisa. Sekarang kita coba dari PC D, yang seharusnya tidak bisa karena selain network PC A dan PC B itu pasti di reject, dan benar tidak bisa, destination unreachable. Meskipun sebelumnya kita tidak mencoba ya, harusnya kita mencoba terlebih dahulu apakah dari D bisa ke C, tapi tidak apa, karena pas kita mengikuti tutorial di sini tidak ada perintah untuk verifikasi dari D ke C. Tapi untuk kalau kita mengimplementasinya di real, kita harus coba terlebih dahulu dari D ke C apakah bisa atau tidak. Tapi setelah diimplementasikan ini kita lihat bahwa dari D itu tidak bisa menuju C. Sekarang kita diminta untuk mencoba dari R1, router 1. Ping 192.168.30.3. Dan juga harusnya tidak bisa. Seperti bisa kita lihat unreachable. Alasannya karena selain network PC, selain network A yakni 192.168.10.0/24 dan network B di 192.168.30.20/24 tidak akan bisa mengakses network C yang berada di 192.168.30.0/24. Oke, jadi alasannya kenapa tidak bisa karena ada rule ketiga yang kita buat ini, deny selain yang di atas. Jadi seluruh network selain network A dan network B itu tidak akan bisa mengakses ke network C.
Kita juga bisa melakukan verifikasi lagi di R3 dengan komen show access list 1, di mana terjadi 4 buah kecocokan traffic pada rule 1, 4 buah kecocokan traffic dengan rule 2, dan 9 buah kecocokan traffic dengan rule 3. Bisa kita lihat di sini. Oke, jadi sebanyak traffic yang tadi kita buat itu akan kerekod oleh access list. Oke, untuk ACL bernomor sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan ACL bernama atau name ACL, di mana pada ACL bernama ini kebijakannya yang akan kita buat yakni mengizinkan lalu lintas dari semua host diakses ke jaringan atau ke network 192.168.40.0/24 ke semua host di jaringan 192.168.10.0/24. Jadi dari D itu bisa mengakses ke A. Dari network D itu bisa mengakses ke A. Kita buat rule-nya dulu seperti sebelumnya. Rule yang pertama, network D yakni di 192.168.40.0/24 dapat mengakses network A yang berada di 192.168.10.0/24. Oke, rule pertamanya. Sekarang selanjutnya, selain itu hanya izinkan akses PCC yang berarti di 192.168.33 PCC saja untuk mengakses ke jaringan 192.168.10.0. Hanya PCC saja yang berarti di IP 192.168.33 dapat mengakses network A, yang berarti selain IP 192.168.33 meski berada pada network 192.168.30.0/24 tidak akan diizinkan karena permintaannya hanya PCC saja ya. Di sini kita hanya allow PCC saja yang bisa mengakses ke 10.0/24. Jadi ada dua rule untuk di R1 ini. Kita jelas pasang di R1 karena source-nya itu ada PCC dan PCD, sedangkan destination-nya itu ada PCA. Maka secara best practice ACL standar, semakin dekat itu semakin baik, maka akan kita gunakan di R1 dengan interface-nya di menuju PCA, yakni yang berada di interface Giga Ethernet 0000. ACL kedua diterapkan pada router R1 interface yang masih sama ya, Giga Ethernet 00 ternyata. Ini ternyata 00. Jadi kita langsung masuk ke R1 nya, enable ke private mode, configure terminal untuk mode config. Selanjutnya kita buat dulu nama access listnya dengan komen IP access list standar branch. Untuk nama kita secara best practice diminta untuk huruf besar semua ya, agar tidak tertukar dengan komen. Permit kita diminta untuk tadi terdapat dua rule. Kita akan masukkan permit yang paling spesifik dulu. Masukkan rule yang paling spesifik terlebih dahulu. Dari kedua rule ini bisa kita lihat bahwa rule kedua yakni PCC saja itu lebih spesifik daripada rule pertama yakni untuk seluruh network D. Jadi kita akan memasukkan yang rule kedua dulu yakni PCC. Permit
host 192.168.33. Selanjutnya kita masukkan rule pertama untuk network D, yakni di permit 192.168.40.000.000.255. Selanjutnya M. Oke, kenapa di N ya? Karena minta N. Oke. Selanjutnya setelah access list kita buat, kita pasangkan pada interface-nya, yakni di interface Giga Ethernet 000, dan juga kita masukkan, kita pasang IP access group yang tadi kita buat. IP access group namanya adalah branch office policy. Out, arah keluar. Branch office policy. Oke. Sekarang kita coba bisa lihat dengan komennya. So, access list. Ini adalah access list yang kita buat dengan nama brand office policy. Untuk rule pertama adalah kita mempermit host 192.168.30.3, yakni host PCC. Yang keduanya kita mempermit network 192.168.40, yaitu network D. Kita juga bisa melakukan verifikasi dan melihat interface-nya di show dengan komen show IP interface Giga Ethernet 000. Ini bisa kita lihat bahwa pada interface Giga Ethernet 00 ini terpasang access list outgoing dengan namanya brand office policy yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya kita coba. Kita diminta masuk ke R3, ping. Protokol tujuannya kita akan mencoba ke PCA di 192.168.10.3. Oke, ternyata komen ini tidak bisa digunakan di paket tracer ya. Seharusnya komen, kalau kita tulis ping saja tanpa IP tujuan, maka kita akan muncul sebuah option seperti ini. Mulai dari kita diminta protokol yang akan kita gunakan, targetnya apa, repeatnya berapa kali, besar datagram size-nya, timeout-nya, dan banyak lagi. Cuman karena paket tracer ini bukan sebuah simulator dan bukan emulator, maka fungsi ping ini tidak ada. Jadi kita tidak bisa melakukan pengujian untuk nomor 3 ini ya. Tapi ini ada di perangkat device real-nya ya. Device real maupun emulator itu ada, tapi untuk paket tracer ini fitur ini tidak ada. Jadi kita lewat, kita langsung ke bagian 4-nya, yaitu kita diminta untuk menguji akses yang kita buat itu apakah mengizinkan lalu lintas mengakses jaringan 192.168.40.0 dari PCD. Jadi dari PCD kita coba ke PCA, apakah bisa? Ping 192.168.10.3. Oke, bisa ya. Jadi dari PCD atau dari 192.168.40/24 yang di PCD menuju PC network A yang di IP 192.168.10/24. Oke. Kalau dari switch kita coba lihat switch ada IP-nya nggak ya? So IP interface brief. Oh, tidak ada. Ini tidak apa, dari R3 juga tidak. Kita tidak bisa menguji cobanya. Untuk nomor 3 ini jadi kita skip. Kita langsung ke part 3-nya, kita akan melakukan modifikasi ya. Sudah menjadi suatu hal yang common ya, yang umum dalam suatu bisnis untuk mengubah namanya kebijakan keamanan. Untuk alasan ini, ACL mungkin perlu kita modifikasi. Di bagian 3 ini, kita akan mengubah salah satu ACL yang telah kita konfigurasikan sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan manajemen yang baru yang sedang diterapkan. Misal, kita diminta untuk melakukan ping ke server 209.165.200.254 dari PCA. Ping 209.165.200.254. Oke, ternyata jadi tidak bisa ya. Setelah kita menerapkan access list baru,
Padahal sebelumnya dari PCA menuju server itu bisa, tidak ada masalah. Tapi setelah kita menerapkan access list jadi tidak bisa, RTO. Jadi ping not success. Hal ini terjadi karena ACL yang kita terapkan di R1 ini, ACL yang kita terapkan di R1 ini itu memblok jaringan internet dari PCA menuju internet. Sebenarnya bukan dari PCA menuju internetnya, tapi ketika dari A menuju internet dan dari internet tidak ada balikannya. Jadi dari A berhasil menuju internet, tapi ketika internet membalas, balasan yang dari internet atau dari web server ini keblok. Jadi tidak berhasil menuju PCA yang hasilnya adalah request timeout. Nah, karena hal tersebut, manajemen telah memutuskan bahwa lalu lintas yang kembali dari jaringan 209.165.200.224/27 atau web server itu harus diberi akses penuh ke jaringan 192.168.10.0/24. Manajemen juga ingin ACL di semua router mengikuti aturan yang konsisten, di mana A menolak semua akses kontrol entry atau AC harus ditempatkan di akhir semua ACL. Karena ada beberapa akses list seperti di R3 kita gunakan deny, sedangkan di R1 kita tidak menerapkan deny, meskipun secara implicitnya ACL itu akan melakukan implicit deny ya. Terdapat implicit deny. Namun kebijakan manajemen yang baru ini diminta sebuah consistent rule. Jadi kita harus menerapkan deny di keduanya. Oke, kita dapat menambahkan jadi kita ada dua opsi ya, ada dua opsi atau dua pilihan untuk mensolusikan problem ini. Opsi yang pertama, kita bisa memberikan perintah no IP access list standar band office pada router 1, yang berarti kita akan menghilangkan access list name pada R1 yang sehingga ketika access listnya dihilangkan, maka semua filtering, semua rule yang telah kita buat, baik yang allow, permit maupun deny akan semua terhapus. Kemudian kita diminta untuk menulis ulang buat apa ya menulis ulang ya? Oke lah, untuk opsi pertamanya kita diminta untuk menghapus access list nama. Yang keduanya bukan menghapus, kita diminta menghapus terlebih dahulu. Terus kita membuat baru dengan menambahkan consistent rule tadi. Oke, jadi kita bisa buat baru, misalnya kita masuk ke R1, configure terminal. Oke. Karena sebelumnya kita sudah ada, kita bisa jadi ada dua opsi ya. Kita ulangi. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, kita bisa menghapus dan membuat ulang access list yang baru. Opsi yang kedua, kita bisa memodifikasi access list yang ada dengan cara menambahkan atau mendelete spesifikasi baris tertentu. Oke, jadi kita langsung mulai saja untuk modifikasi. Pertama kita kembali ke R1, kita lihat access listnya dengan command show access list yang ada di R1, yaitu branch office policy, di mana terdapat 4 yang match ya untuk network kedua tadi selama kita uji coba. Sekarang kita coba ini menggunakan opsi kedua ya, di mana kita modifikasi, bukan mendelete. Kalau mendelete kita bisa menggunakan no IP access list, no IP
access list standar branch office policy. Ini untuk opsi pertama. Namun kalau menggunakan opsi pertama ini semua rule akan hilang dan kita diminta untuk membuat ulang. Namun itu cukup banyak. Kalau rule-nya masih dikit nggak masalah, tapi kalau udah banyak itu tidak terlalu baik. Maka kita lebih prefer menggunakan opsi 2 di mana kita akan menambahkan dan memodifikasi. Kita masuk IP access list standar brand office untuk masuk ke dalam access list setelah kita buat sebelumnya. Kita tambahkan, karena kita bisa perhatikan di sini ya, karena indeks pertamanya dengan angka 10 atau indeks 10 ini udah terisi, indeks keduanya dengan nomor 20 ini sudah juga terisi, maka untuk menambahkan dua rule baru kita tambahkan indeks 30. Kita masukkan permit agar jadi ini adalah indeks setelahnya untuk modifikasi. Terus kita permit IPC web server yang berada di 209.165.200.254 dengan wildcardnya ada di /27 yakni 31. Intinya kita diminta sebuah konsistensi dalam deny, berarti kita tambahkan 40 deny any. Oke, sekarang coba kita cek lagi. So, access list. Jadi kita sudah menambahkan dua rule baru ya di access list brand office ini. Sekarang kita jangan lupa tadi saya kelewat copy run star untuk untuk men-save. Begitu pula dengan R3 copy run star. Oke. Sekarang kita coba dari PCA menuju web server, apa sudah bisa? Oke, sudah kembali bisa. Sudah kembali bisa karena traffic dari web server ini di 209.165.254 sudah di permit. Oke. Untuk lab ini sebenarnya sudah selesai, sudah 100%. Kita coba cek result. Juga sudah conclusion. Oke, untuk lab ini cukup sekian dan terima kasih.